Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari Fadia Auliari Hadatul Aisy, Nurfani Agustiana, Syafa Prameswari, dan saya sendiri Tantri Nur Pratiwi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang proses komunikasi dan manajemen komunikasi. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama ada pengertian komunikasi secara umum. Komunikasi merupakan pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan maksud dan tujuan tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan informasi, berita, atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga maksud atau pesan tersebut dapat dipahami. Lalu ada pengertian komunikasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut James A. F. Stoner, komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Andes H.A.W. Wijaya, komunikasi adalah hubungan kontrak antar dan antara individu maupun kelompok. Dan yang ketiga, menurut Anderson, komunikasi adalah rangkaian langkah serah terima maksud yang terjadi dengan dinamis serta konstan berubah sesuai dengan kondisi yang berlaku. Proses komunikasi. Proses komunikasi ini dapat terjadi jika ada interaksi antar manusia dan penyampaian pesan untuk mewujudkan motif komunikasi. Nah, berikut ini merupakan tahapan proses komunikasi. Yang pertama ada penginterpretasian. Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi yang terjadi dalam diri komunikator. Maksudnya, proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan dalam bentuk masih abstrak. Yang kedua, ada tahap penyandian. Tahapan ini masih ada dalam komunikator dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Lalu yang ketiga ada pengiriman. Tahapan ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmania yang disebut transmitter atau alat pengirim pesan. Yang keempat, ada tahap penerimaan. Tahapan ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmania komunikan. Yang kelima, ada penyandian balik. Tahapan ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver, hingga akal budinya berhasil menguraikannya atau disebut dengan decoding. Yang keenam, ada penginterpretasian. Tahapan ini terjadi pada komunikan sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan. Dan yang terakhir, ada perjalanan. Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Selanjutnya, ada model-model komunikasi. Yang pertama, stimulus respon. Proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Model ini mengasumsikan bahwa kata-kata verbal, lisan tulisan, isyarat-isyarat nonverbal, gambar-gambar, dan tindakan-tindakan tertentu akan merangsang orang lain untuk memberikan respon dengan cara tertentu. Yang kedua, ada Aristoteles. Model ini punya 5 elemen, yaitu speaker, speech, occasion, audience, dan efek. Titik beratnya ada pada pembicara dan bicara. Pasalnya, pembicara dipandang sebagai pihak yang aktif dan berperan penting dalam proses public speaking, yaitu mengirimkan pesan pada khalayak. Pada model ini, khalayak digambarkan punya sifat pasif dalam penerima pesan. Yang ketiga ada Harold de Lasswell. Proses komunikasi tersebut dimulai dari pengirim pesan yang menyampaikan pesan melalui media yang diterima oleh penerima pesan, di mana pada akhirnya menciptakan umpan balik dan diberikan penerima pesan kepada pengirim pesan. Yang keempat ada sakram. Proses komunikasi ini dimulai dari pengirim pesan yang mengirim pesan kepada penerima pesan, yang kemudian secara bergantian mengirim pesan kepada pengirim pesan pertama. Model komunikasi sakram yang pada akhirnya menjelaskan peran encoder serta decoder yang bisa bertukar pesan
seperti komunikasi pada umumnya. Yang kelima ada Newcomb. Dalam model Newcomb, komunikasi adalah cara lazim dan efektif yang memungkinkan orang-orang mengorientasikan diri terhadap lingkungan mereka. Ini adalah suatu model tindakan komunikatif dua orang yang disengaja. Yang keenam ada Berlo. Model ini dikenal dengan SMCR, panjangan dari Short, Message, Channel, dan Receiver. Bagaimana dikemukakan Berlo, sumber adalah pihak yang menciptakan pesan, baik seseorang ataupun suatu kelompok. Pesan adalah terjemahan gagasan ke dalam suatu kode simbolik, seperti bahasa atau isyarat. Saluran adalah medium yang membawa pesan dan penerima adalah orang yang menjadi sasaran komunikasi. Selanjutnya di sini ada proses komunikasi. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Proses komunikasi dapat terjadi apabila ada interaksi antar manusia dan ada penyampaian pesan yang mewujudkan motif komunikasi. Berikut tahapan proses komunikasi. Yang pertama ada penginterpretasian. Hal yang diinterpretasikan adalah motif komunikasi yang terjadi dalam diri komunikator. Artinya, proses komunikasi tahap pertama bermula sejak motif komunikasi muncul hingga akal budi komunikator berhasil menginterpretasikan apa yang ia pikir dan rasakan ke dalam pesan yang masih abstrak. Yang kedua, ada penyandian. Tahapan ini masih ada dalam komunikator. Dari pesan yang bersifat abstrak berhasil diwujudkan oleh akal budi manusia ke dalam lambang komunikasi. Yang ketiga ada pengiriman. Tahapan ini terjadi ketika komunikator melakukan tindakan komunikasi, mengirim lambang komunikasi dengan peralatan jasmania yang disebut transmitter, alat pengirim pesan. Yang keempat ada penerimaan. Tahapan ini ditandai dengan diterimanya lambang komunikasi melalui peralatan jasmania komunikan. Yang kelima, ada penyandian balik. Tahapan ini terjadi pada diri komunikan sejak lambang komunikasi diterima melalui peralatan yang berfungsi sebagai receiver hingga akal budinya berhasil menguraikannya. Yang keenam, ada menginterpretasian. Tahapan ini terjadi pada komunikan sejak lambang komunikasi berhasil diuraikan dalam bentuk pesan. Yang ketujuh ada perjalanan. Tahapan ini terjadi antara komunikator dan komunikan sejak pesan dikirim hingga pesan diterima oleh komunikan. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi komunikasi. Yang pertama, kredibilitas. Berkaitan dengan hubungan saling percaya antara komunikator dan komunikan. Komunikator perlu memiliki kredibilitas di mata komunikan, misalnya dalam hal tingkat keahliannya dalam bidang yang bersangkutan dengan pesan atau informasi yang disampaikan. Yang kedua ada konteks. Konteks di sini terdiri dari aspek yang bersifat fisik, iklim, cuaca, aspek psikologis, aspek sosial, dan aspek waktu. Agar komunikasi dapat berjalan dengan baik, komunikator harus memperhatikan situasi dan kondisi di mana komunikan berada. Yang ketiga, konten. Berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan, komunikator kepada komunikan, isi pesan atau informasi disesuaikan dengan kebutuhan komunikan. Komunikasi yang efektif akan dapat dicapai jika konten yang disampaikan komunikator mengandung informasi atau pesan yang berarti atau penting untuk diketahui oleh komunikan. Yang keempat ada kejelasan. Untuk menghindari kesalahpahaman komunikasi dalam menangkap isi pesan atau informasi yang disampaikan komunikator. Kejelasan di sini mencangkup kejelasan isi pesan, kejelasan tujuan akan dicapai, kejelasan kata-kata verbal yang digunakan, dan kejelasan bahasa tubuh yang digunakan.
Yang kelima, kesinambungan dan konsistensi. Pesan atau informasi yang disampaikan diperlukan agar komunikasi berhasil dilakukan. Pesan perlu disampaikan secara terus-menerus dan konsisten. Pesan yang disampaikan sebelumnya dengan pesan selanjutnya tidak saling bertentangan. Yang keenam, ada kemampuan komunikan. Berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan penerima pesan dalam memahami pesan yang disampaikan. Komunikator harus memperhatikan audiensnya, menggunakan bahasa baik verbal maupun non-verbal yang sesuai dan dipahami oleh audiens. Yang ketujuh, ada saluran distribusi. Berkaitan dengan sarana atau media penyampaian pesan, sebaiknya komunikator menggunakan media yang sesuai dan tepat sasaran. Misalnya, dengan menggunakan media yang telah umum digunakan komunikan. Dengan begitu, komunikan tidak bingung dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, ada fungsi manajemen komunikasi dalam bisnis. Sebelum saya menyebutkan fungsi-fungsi manajemen komunikasi dalam bisnis, saya akan membacakan pengertian dari proses komunikasi dalam bisnis. Proses komunikasi merupakan bagian integral dari perilaku organisasi untuk menjalankan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab pimpinan, staf pimpinan, dan pegawai. Terdapat dua fungsi utama manajemen komunikasi dalam bisnis, yaitu sebagai alat untuk menyamakan pengertian semua anggota dalam bisnis dan sebagai alat untuk menggerakkan orang lain dalam anggota sesuai dengan informasi yang diberikan. Selanjutnya, menurut Kohler mengemukakan 4 fungsi komunikasi organisasi, yaitu diantaranya fungsi informasi, fungsi regulatif, fungsi persuasif, dan fungsi integratif. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi manajemen komunikasi dalam bisnis, yaitu diantaranya adalah yang pertama, manajemen komunikasi sebagai kendali, yang kedua, manajemen komunikasi sebagai motivasi, yang ketiga, manajemen komunikasi sebagai pengungkapan emosi, yang terakhir, manajemen komunikasi sebagai alat penyampaian informasi. Sebelum saya akan melanjutkan ke materi tujuan manajemen komunikasi, di sini saya akan sedikit menjelaskan dari fungsi manajemen komunikasi dalam bisnis. Penjelasan yang pertama itu manajemen komunikasi sebagai kendali. Dalam maksud, manajer akan bertindak untuk mengendalikan perilaku anggotanya melalui informasi-informasi seperti tata tertib atau peraturan anggota. Dalam maksud itu supaya semua kegiatan-kegiatan dalam bisnis akan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di perusahaan tersebut, maka dalam komunikasi sebagai kendali itu sangat berfungsi untuk mengatur setiap anggota-anggotanya menjadi pribadi yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam perusahaan atau dalam bisnis tersebut. Selanjutnya ada manajemen komunikasi sebagai motivasi, dalam maksud yaitu manajer akan melakukan pengarahan terhadap anggota sehingga bisa menjadi motivasi anggota untuk bekerja dengan baik sesuai dengan standar perusahaan. Jadi setiap manajer-manajer itu akan mengasih motivasi-motivasi kepada anggota-anggotanya untuk lebih bekerja keras lagi untuk menggapai suatu visi misinya sesuai dengan tujuannya. Dengan adanya motivasi, maka setiap anggota-anggota itu akan lebih bersemangat lagi untuk menjalankan aturan-aturan dalam bisnis tersebut, menjadi visi dan misinya akan tergapai. Selanjutnya, ada tujuan manajemen komunikasi. Secara umum, tujuan manajemen komunikasi yaitu
sebagai sarana untuk berinteraksi dengan baik sehingga bisa memahami dan mengerti cara berkomunikasi dengan pihak lain. Selain itu, ada juga tujuan manajemen komunikasi yang lainnya, seperti yang pertama, mengembangkan suatu interaksi yang profesional, yang kedua, membentuk suatu keinginan yang baik atau goodwill, yang ketiga, menumbuhkan rasa toleransi atau tolerance, yang keempat, saling bekerja sama atau mutual understanding, yang kelima, saling menghargai atau mutual appreciation, dan yang terakhir, yang keenam, mendapatkan opini yang menguntungkan, baik itu dalam hubungan internal maupun hubungan eksternal. Bentuk dan contoh manajemen komunikasi menurut George R. Terry. Yang pertama ada komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan pada umumnya, atau biasa disebut dengan komunikasi vertikal secara resmi. Contohnya adalah situasi pertemuan resmi atau meeting pada perusahaan. Yang kedua ada komunikasi non-formal. Komunikasi ini tidak membutuhkan suatu pengaturan tertentu dan biasanya terjadi secara spontan atau bisa juga disebut dengan komunikasi secara tidak resmi. Contohnya adalah sesama mahasiswa yang memberikan saran dan masukan ketika mengerjakan tugas kelompok. Yang ketiga ada komunikasi informal. Komunikasi ini dilakukan untuk membahas hal lain atau topik lain di luar jangkauan pekerjaan. Contohnya ada dua orang mahasiswa yang sedang membahas atau saling curhat tentang masalah pribadinya. Yang keempat ada komunikasi teknis. Komunikasi ini terjalin untuk menyampaikan sebuah strategi tertentu. Umumnya yang melakukan komunikasi teknis ini adalah orang yang mempunyai pengetahuan lebih luas. Misalnya seorang manajer marketing yang memberikan arahan secara teknis kepada mahasiswa magang tentang bagaimana cara melakukan pemasaran dengan memanfaatkan sosial media. Terakhir ada komunikasi prosedural. Komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan untuk membuat suatu laporan performa pada suatu perusahaan. Misalnya dalam bentuk pemberian laporan tahunan. Contoh lainnya adalah ketika kita belajar akuntansi, kan kita belajar bagaimana cara menyusun laporan keuangan dalam periode tertentu. Selanjutnya ada bentuk dan contoh manajemen komunikasi menurut Onam U. Effendi. Yang pertama ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal ini merupakan komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan dengan etika komunikasi yang baik. Umumnya komunikasi vertikal sama dengan komunikasi formal. Yang kedua ada komunikasi horizontal. Komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjalin antar karyawan dalam suatu perusahaan. Berbeda dengan komunikasi vertikal, kalau vertikal bentuknya itu atas dan bawah ataupun sebaliknya, yaitu atasan dan juga bawahan. Kalau komunikasi horizontal bentuknya menyamping ataupun sejajar, misalnya komunikasi yang dilakukan antara karyawan di divisi planning dan karyawan di divisi finance. Lalu yang ketiga ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang terjalin antara perusahaan dengan perusahaan atau pihak lain yang berada di luar perusahaan. Misalnya perusahaan kalian yang sedang bekerja sama dengan perusahaan pemasok ataupun investor. Demikian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.